Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan kisah nyata seorang wanita yang bernama Hesti. Ini dia kisah ceritanya. Hesti adalah definisi keindahan yang rapuh. Kulitnya seputih gading, senyumnya sehangat mentari pagi, dan matanya menyimpan kesedihan yang tak terucapkan, sebuah duka yang diwarisi dari statusnya sebagai yatim piatu sejak kecil. Ia hanya memiliki seorang nenek yang renta dan sering sakit-sakitan, yang tinggal bersamanya di sebuah rumah kecil di ujung gang. Rumah itu sederhana, jauh dari kemewahan, tetapi dipenuhi cinta yang tulus. Di tengah kesederhanaan itu, hadir Andika Prasetyo. Bukan dari keluarga kaya raya, tetapi orang tuanya, keluarga Prasetyo, adalah pemilik toko kelontong yang cukup mapan di pasar utama, menjadikannya pria yang terpandang dan memiliki masa depan yang terjamin menurut standar desa mereka. Andika sendiri adalah sosok yang apa adanya, dengan hati yang murni dan mata yang hanya tertuju pada Hesti. Cinta mereka tumbuh dari ketidakmungkinan. Hesti sadar betul, jurang status yang memisahkan mereka. Bukan jurang kekayaan, melainkan jurang kepantasan sosial. Oleh karena itu, hubungan mereka adalah rahasia yang disimpan rapat. Terjalin di bawah naungan pohon Kamboja tua di taman kota setelah senja. Atau melalui pesan singkat yang dihapus setelah dibaca, kita harus berhati-hati. Endik, bisik Hesti suatu malam. Tangannya menggenggam tangan Andika yang hangat. Aroma malam dan tanah basah menyelimuti mereka. Jika nenek tahu, dia pasti khawatir. Dan jika orang tuamu tahu, Andika memotongnya dengan senyuman meyakinkan. Mereka tidak akan tahu. Lagi pula, apa yang salah? Aku mencintaimu, Hesti. Itu saja yang penting. Namun, cinta, sekuat apapun, jarang bisa melawan tembok tradisi dan harapan orang tua. Ayah Andika, Bapak Hardiman, dan ibunya, Ibu Ratih, telah merencanakan masa depan Andika dengan sangat matang. Mereka ingin Andika menikah dengan gadis dari keluarga yang setara, yang bisa membantu mengembangkan bisnis, atau setidaknya, gadis yang memiliki latar belakang keluarga yang lengkap dan kuat. Kebocoran rahasia itu terjadi pada suatu sore yang cerah. Andika, yang lupa menghapus riwayat panggilan, meninggalkan ponselnya di meja makan. Ibu Ratih yang penasaran, mengambil ponsel itu. Di sana, tertulis panggilan yang sangat sering dilakukan ke satu nomor, yang dinamai Andika dengan nama samaran, toko buku. Namun, di samping nama itu, ada sebuah pesan teks singkat. Terima kasih untuk bunga Kamboja yang kamu selipkan di jendela, Endik. Nenekku menyukainya. Jantung Ibu Ratih mencelos. Toko buku? Bunga Kamboja? Nenek? Setelah mencari tahu, kebenaran tentang Hesti terkuak, gadis cantik yang tinggal bersama neneknya yang sakit-sakitan. Mereka menemukan alamat Hesti dan, tanpa sepengetahuan Andika, Ibu Ratih dan Bapak Hardiman mendatangi rumah itu keesokan harinya. Pemandangan rumah Hesti yang reot dan neneknya yang terbaring lemah di ranjang bambu sudah cukup untuk menghancurkan semua harapan mereka. Malam harinya, ruang keluarga Prasetyo dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Andika dipanggil duduk di hadapan kedua orang tuanya yang memasang wajah serius. Siapa Hesti? Tanya Bapak Hardiman, suaranya berat, tanpa basa-basi. Andika terkejut. Rahasianya terbongkar. Dia pacarku, yah. Ibu Ratih menepis pengakuan itu dengan tatapan kecewa. Pacar? Ibu sudah tahu. Tapi kamu harus sudahi ini, Endik. Gadis itu tidak cocok untukmu. Tidak cocok? Kenapa, Bu? Dia yatim piatu, Andika, potong Bapak Hardiman tegas. Dia hanya punya nenek yang sudah tua dan sakit-sakitan. Siapa yang akan menjaganya? Siapa yang akan mendukung kalian? Kita butuh menantu yang kuat, yang punya keluarga untuk bersandar, bukan gadis yang hanya akan menjadi beban untuk masa depanmu. Kata-kata itu menghantam Andika seperti palu. Bukan karena Hesti kekurangan, tapi karena dia seorang diri. Hesti yang cantik, Hesti yang tulus, dinilai tidak pantas hanya karena ia tidak lagi memiliki orang tua. Kami tidak merestui hubungan ini, Andika, ucap Ibu Ratih, mengakhiri perdebatan dengan nada final. Andika bangkit. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena tekad yang membara. Ia tahu, perjuangan cintanya baru saja dimulai, dan kali ini, ia harus melawan orang tuanya sendiri. Keputusan dan keberanian. Malam itu,
Setelah pertengkaran yang menguras emosi di ruang keluarga Prasetyo, Andika tidak bisa tidur. Kata-kata ayahnya, yang menyebut Hesti sebagai beban, terus terngiang. Ia menatap langit-langit kamarnya, menyadari bahwa ia berada di persimpangan jalan, memilih kenyamanan dan restu orang tua, atau memilih cinta dan perjuangan bersama Hesti. Pagi harinya, Andika menemui Hesti. Ia tidak bisa menyembunyikan gurat kesedihan di wajahnya. Mereka bertemu di tempat biasa, di bawah pohon Kamboja yang kini menjadi saksi bisu penolakan. Mereka tahu, Hesti, kata Andika, suaranya tercekat. Ayah dan ibu tidak merestui. Karena kamu tidak punya siapa-siapa lagi selain nenek. Hesti menarik napas panjang, air matanya sudah siap menetes, tetapi ia menahannya. Ia sudah menduga hal ini. Aku mengerti, Endik. Mereka benar. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, yang tidak akan merepotkanmu. Kita harus mengakhirinya. Tidak. Andika memegang kedua bahu Hesti. Matanya memancarkan tekad yang kuat, berbeda dari Andika yang selalu patuh. Aku tidak akan melepaskanmu. Jika mereka tidak merestui, artinya aku harus membuat pilihan. Dan pilihanku adalah kamu. Andika kemudian menyampaikan rencana gilanya, meninggalkan rumah, menikah diam-diam, dan membangun hidup mereka dari nol. Hesti terdiam. Keputusan itu terlalu besar, terlalu berisiko. Meninggalkan neneknya, menghadapi hidup tanpa dukungan siapapun, semuanya terasa menakutkan. Namun, melihat sorot mata Andika, Hesti tahu bahwa keberanian pria itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki. Aku ikut denganmu, Endik, jawab Hesti akhirnya, sebuah senyuman tipis namun tulus terukir di bibirnya. 3 hari kemudian, dengan hanya membawa beberapa helai pakaian dan sedikit tabungan yang dikumpulkan dari hasil kerja serabutan Andika, mereka meninggalkan desa. Andika meninggalkan surat singkat untuk orang tuanya, mengatakan ia mencintai mereka, tetapi ia harus memilih jalan hidupnya sendiri. Mereka menuju ke kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, kota yang menawarkan anonimitas dan harapan baru. Mereka menyewa kamar kontrakan sempit di pinggiran kota. Kamar itu hanya cukup untuk 1 dipan dan 1 meja lipat, tetapi bagi mereka, itu terasa seperti istana. Pernikahan dilakukan secara sederhana dan diam-diam di hadapan seorang penghulu, disaksikan oleh 2 orang teman lama Andika yang bersedia datang. Tanpa pesta, tanpa gaun mewah, tetapi sumpah yang diucapkan terasa lebih sakral dan mendalam karena harus melawan dunia. Setelah menikah, perjuangan pun dimulai. Andika, yang tidak terbiasa bekerja keras secara fisik, memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan, warung kopi dan gorengan Prasetyo. Awalnya sangat sulit. Andika mengelola warung dengan modal seadanya, sedangkan Hesti, dengan keahliannya di dapur, membuat variasi gorengan yang renyah dan sambal yang pedas menggugah selera. Uang mereka seringkali hanya cukup untuk menyambung hidup hari itu saja. Setiap malam, setelah menutup warung, mereka duduk berdampingan di teras kontrakan, kelelahan, tetapi saling menyemangati. Gimana kalau besok kita coba pakai bumbu ini, Endik? Usul Hesti, menyeka keringat di dahi Andika. Apapun yang kamu masak, pasti enak, sayang. Kita pasti bisa. Ayah mungkin benar, aku tidak akan sukses dengan restunya. Tapi aku akan buktikan, aku bisa sukses tanpa restunya. Tahun demi tahun berlalu. Keuletan mereka membuahkan hasil. Warung kopi dan gorengan Prasetyo yang awalnya hanya sebuah meja bambu di pinggir jalan, perlahan berkembang. Hesti mulai menambahkan menu makanan berat. Resep-resep sederhana yang dibuat dengan cinta ternyata disukai banyak orang. 6 tahun kemudian, warung kopi dan gorengan Prasetyo telah berubah menjadi restoran modern, Prasetyo Culinary, yang memiliki beberapa cabang di kota itu. Andika dan Hesti tidak hanya sukses secara finansial, mereka sukses membangun keluarga. Mereka kini memiliki rumah sendiri dan kehidupan yang mapan, jauh dari kata beban. Hesti bukan lagi gadis yatim piatu yang rapuh. Suatu hari, di sebuah acara pameran bisnis besar di kota metropolitan, Andika Prasetyo, mengenakan setelan jas yang rapi, berdiri di samping Hesti yang anggun, memberikan wawancara tentang keberhasilan restoran mereka. Di sudut pameran itu, jauh dari keramaian, berdiri Bapak Hardiman. Ia datang ke kota itu untuk urusan bisnis, namun secara tak sengaja melihat sosok yang sangat ia kenali di layar televisi pameran. Putranya. Ia melihat Andika, yang kini gagah dan sukses, berbicara tentang restoran Prasetyo. Di sampingnya, berdiri Hesti,
yang kini memancarkan aura kematangan dan kebahagiaan. Wajah Bapak Hardiman, yang keras dan tegar, tiba-tiba melunak. Ada rasa haru, penyesalan, dan juga kebanggaan yang bercampur aduk. Beberapa hari kemudian, Andika menerima panggilan telepon dari nomor yang sudah lama ia hapus, nomor rumah orang tuanya. Andika, suara ayahnya terdengar parau. Bukan lagi suara yang berat dan menuduh, melainkan suara seorang ayah yang merindukan. Bapak, Bapak lihat berita tentang restoranmu. Bapak bangga. Andika terdiam. 6 tahun penantian, 6 tahun perjuangan, akhirnya mencapai titik ini. Bapak ingin kalian pulang, lanjut Bapak Hardiman, nadanya memohon. Pulang dan tunjukkan pada Bapak, bahwa Bapak salah menilai istrimu. Tolong, nak. Tangan Andika menggenggam tangan Hesti yang duduk di sebelahnya. Air mata Hesti menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Mereka pun memutuskan untuk kembali. Bukan lagi sebagai anak yang melarikan diri, tetapi sebagai pasangan sukses yang berdiri tegak, siap menerima rekonsiliasi. Saat mereka tiba di rumah lama, Ibu Ratih langsung memeluk Hesti. Pelukan itu erat, penuh penyesalan dan kasih sayang. Kemudian, Bapak Hardiman berdiri di depan Andika dan Hesti. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap mata menantunya, Hesti, dan berkata, "Kamu sudah membuktikan, nak. Keluarga tidak selalu tentang darah, tapi tentang seberapa kuat kalian berjuang bersama. Selamat datang kembali, nak. Selamat datang di rumah, Hesti." Akhirnya, cinta Hesti dan Andika, yang lahir dari keterbatasan dan bertumbuh dalam penolakan, menerima restu yang sesungguhnya. Restu yang dimenangkan dengan keberanian, kerja keras, dan pembuktian, setelah rekonsiliasi yang mengharukan. Kebahagiaan sejati akhirnya menyelimuti keluarga kecil Hesti dan Andika. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membawa Nenek Hesti dari rumah reot di ujung gang ke rumah baru mereka yang luas dan nyaman. Nenek Hesti, yang kondisinya semakin rentan, kini bisa mendapatkan perawatan terbaik. Melihat cucunya berdiri tegak sebagai nyonya rumah yang sukses, didampingi menantu yang mencintai dan menghormatinya, adalah kebahagiaan terbesar bagi nenek. Bapak Hardiman dan Ibu Ratih, yang kini telah menerima Hesti sepenuhnya, sering berkunjung. Ibu Ratih bahkan sering membantu Hesti merawat nenek, seolah menebus waktu penolakan yang pernah ia berikan. Keluarga besar itu kini bersatu, mengisi rumah dengan tawa dan kehangatan yang telah lama hilang. Hesti tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki Andika, ia memiliki suaminya, dan ia memiliki keluarga mertua yang kini menjadi benteng dukungannya. 5 tahun berlalu dalam kebahagiaan yang indah. Restoran Prasetyo Culinary semakin maju, dan Hesti serta Andika dikaruniai seorang putra yang cerdas dan lincah. Nenek Hesti menikmati tahun-tahun terakhirnya dengan penuh sukacita, dikelilingi kasih sayang yang berlimpah, terutama dari cicit kecilnya yang sering memanjat pangkuannya. Namun, duka tak terelakkan melanda. Kesehatan nenek Hesti menurun drastis. Ia tahu waktunya tidak banyak lagi. Pada suatu malam yang tenang, saat keluarga berkumpul, nenek Hesti memanggil Andika ke sisi ranjangnya. Tangannya yang keriput menggenggam tangan Andika yang hangat. "Andika, nak," suaranya lemah, tetapi jelas. "Terima kasih. Kamu telah membuktikan betapa besarnya cintamu pada Hesti. Kamu telah memberinya rumah, keluarga, dan harga diri." Ia menoleh ke arah Hesti yang sudah menangis di sisi lain ranjang. "Hesti cucuku, kamu adalah wanita kuat. Jangan pernah melupakan itu. Tapi sekarang, Andika adalah rumahmu. Dia adalah bentengmu." Nenek kembali menatap Andika dengan tatapan memohon. "Jaga Hesti, nak. Jaga dia seperti harta yang paling berharga. Jangan biarkan dia merasa sendiri lagi. Janji pada nenek." Andika menundukkan kepala, air mata membasahi pipinya. "Saya janji, Nek. Saya akan menjaga Hesti dan anak-anak kami dengan seluruh hidup saya." Nenek mengangguk perlahan. Senyum damai terukir di wajahnya. Ia kemudian menoleh sepenuhnya ke arah Hesti, mengulurkan tangan yang gemetar. Hesti langsung membenamkan wajahnya di dada nenek, memeluknya erat, mencium aroma tubuh nenek yang ia kenal sejak ia masih bayi. "Nenek sayang kamu,
Hesti, kamu adalah kebahagiaan nenek. Bisik nenek, pelukan terakhirnya terasa ringan. Seperti daun yang gugur. Di tengah pelukan hangat Hesti. Ditemani oleh Andika yang memegang tangan mereka berdua. Nenek Hesti menghembuskan napas terakhirnya, dengan damai. Setelah menyaksikan cucu kesayangannya menemukan kebahagiaan yang utuh. Kepergian nenek adalah kehilangan yang mendalam. Tetapi bukan sebuah kesedihan yang menghancurkan. Nenek pergi dengan hati yang tenang. Mengetahui bahwa ia meninggalkan Hesti di tangan pria yang tepat. Yang telah berjuang melawan segala rintangan demi cinta mereka. Kisah cinta Hesti dan Andika. Prasetyo menjadi legenda di keluarga mereka sebuah. Kisah tentang keberanian, perjuangan, dan pembuktian bahwa cinta sejati tidak pernah menjadi beban. Melainkan adalah kekuatan terbesar yang mampu membangun sebuah kerajaan dari ketiadaan. Mereka hidup bahagia, melanjutkan warisan nenek, cinta yang tulus dan ketulusan dalam menghadapi hidup.